Tersangka kasus mega skandal judi online terus menyeret banyak pihak, oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Yang terbaru, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka kasus skandal judi online berinisial DM dan MN. Keduanya ditangkap di luar negeri dan dibawa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 10 November kemarin. Masing-masing pelaku memiliki peran penting, seperti peran yang dilakukan kedua tersangka DM dan MN yang ditangkap. Jika MN bertugas sebagai penghubung antara bandar judi online dengan para tersangka oknum dari Komdigi, hingga bertugas menyetorkan uang dan menyerahkan list website untuk dijaga websitenya agar tidak diblokir. Tersangka DM berperan membantu menampung uang hasil dari kejahatan. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita uang tunai sejumlah 300 juta rupiah dan rekening berisi 2,8 miliar rupiah. Hingga saat ini sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 10 orang merupakan pegawai Komdigi dan 8 orang sipil. Total 17 orang sudah ditangkap, sementara 1 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Lantas, benarkah tersangka kasus mega skandal judi online hanya berhenti di mereka? Atau justru pihak kepolisian masih mengejar sang dalang utamanya? Tim TV One mengabarkan. Oke pemirsa, kita langsung saja bahas ya. Nih kalau ibaratnya iklan pipa, mungkin pemirsa masih ingat kan istilahnya, jinglenya kan ya. Di mana air mengalir sampai jauh itu gitu. Dia. Nah apalagi ada angka-angka 2,8 M. Ya kan, 300 dan lain sebagainya. 2 tersangka yang sudah buron juga sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Coba kita ulas ya. Lengkap nih narasumber kita nih Tiara nih pagi ini nih. Betul sekali. Kita langsung sapa ya, Rivi dan juga pemirsa. Sudah ada dosen saya ini. Oh ya, berapa langsung disebut ya? Dari ujung dulu ini Rivi. Tapi di sini kami harus menyebutkan mantan staf ahli Menkominfo ya. Prof. Henry Subiakto, selamat pagi. Pagi Prof, sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Penuh semangat loh Prof nih kalau diundang ini. Ada mahasiswi saya. Jadi segen nanya-nanya ntar Rivi ya. Oke, selanjutnya ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Bang Saur, sehat, Bang Saur ya? Bang. Alhamdulillah kami. Maksud bintang 5 ini apa bintang nih Bang? Bintang 5, pokoknya daulat rakyat. Ibu Ida aja bintang 2 loh Bang. 2 dia masih, jauh. Ini 5 rakyat punya, Laskar Daulat Rakyat. Luar biasa. Rakyat yang berdaulat. Oke, selanjutnya Ibu Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnama Sasi, anggota Kompolnas Republik Indonesia. Sehat ya Ibu Pagi, ya? Bu. Sehat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Saya ke Prof Henry ya terlebih dahulu ya. Silakan. Anda kan mungkin agak ragu mau nanya. Ragu-ragu, mikir-mikir. Prof, 2 ini sudah ditangkap di Malaysia ya Prof ya. Nah disebut-sebut katanya 2 ini memang yang mengatur lah. Termasuk juga memasok ke bandarnya dan juga mengatur di dalam internal institusi kementerian ini gitu kan. Nah, pertanyaan saya gini aja dulu. Kenal nggak Prof dengan 2 orang ini? Saya tidak kenal. Tidak kenal sama sekali? Sama sekali tidak kenal. Karena ini anak-anak baru. Boleh dikatakan anak baru yang belum in touch dengan, saya 15 tahun di Kementerian Kominfo itu. Artinya kalau dia lama, saya pasti berinteraksi. Dan saya terakhir di kementerian itu tahun 2022. Jadi masih juga tidak terlalu lama kan. Nah, pekerjaan dari tim yang sekarang pada ditangkepin ini, itu sebenarnya kalau menurut Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020, itu mereka memiliki tugas, satu adalah meng-crawling apa saja yang namanya konten-konten yang melanggar perundang-undangan, termasuk judi online. Tapi sebenarnya tidak hanya judi online, tapi kan selalu yang dibahas judi pornografi. Bahkan yang lebih berbahaya lagi itu adalah penipuan online yang sekarang korbannya juga banyak sekali. Cuman kan media kan belum tertarik, kalau belum ada korban besar kan belum tertarik. Nah itu mereka meng-crawling. Setelah meng-crawling ya, maka lalu hasil crawlingnya itu diberikan kepada tim administrasi kan, makanya kan ada operator, ada tim administrasi, admin. Jadi kita bicara alur ya? Alur nih. Adminnya itu yang kemudian kirim email kepada ISP. Jadi Kominfo itu tidak blokir, tapi dia hanya mengirim email kepada ISP. Yang blokir adalah ISP yang ada jumlahnya sekitar 1.500-an di Indonesia. Tapi ada yang besar-besar. ISP yang besar-besar yang dari Jakarta itu sangat besar. Mereka ini bukan pegawai? ISP kan perusahaan-perusahaan. Jadi yang blokir itu perusahaan-perusahaan. Dia perusahaan internet service provider. Jadi yang blokir bukan Kominfo. Kominfo nggak bisa blokir internet.
Lewat apa? Lewat surat, email. Nah, di situ diatur dalam Permen nomor 5 tahun 2020 itu 1 kali 24 jam harus sudah diblokir. Oke. Nah, jadi apa? Ini setelah di-crawling, data diberikan kepada tim administrasi untuk diserahkan kepada ISP ini. Jadi ISP inilah yang kemudian menerima bayaran untuk dibuka kembali situs itu, begitu? ISP ini yang kemudian punya teknologinya, karena dia internetnya kan lewat ISP. Ya. Oke. Dia yang memblokir. Jadi, kalau misalnya ada masalah... Memblokir dan membuka juga kan berarti kan? Bisa juga membuka. Kan prakteknya seperti itu kan prakteknya kan? Ya, bisa seperti itu, bisa dibuka, bisa tidak. Nah, ini semuanya kan begitu. Nah, makanya ini sebenarnya bisa ditelusuri nih dari email-email yang kepada ISP ini apa saja yang ada nggak judi online yang sudah masuk ke dalam crawling, list crawlingnya ternyata tidak dikirimkan emailnya kepada sana dan tidak juga diblokir gitu kan. Tapi pemerintah dalam hal ini kementerian ini mengetahui nggak ketika memang ada pemblokiran dan ada juga pembukaan situs blokir itu gitu? Iya, harusnya tahu karena ini kan sebenarnya amanah harusnya undang-undang. Tahu, karena harusnya kan tahu. Ini amanah undang-undang. Ya, ini amanah undang-undang ITE pasal 40 ayat 2A bahwa pemerintah wajib mencegah peredaran dan penggunaan informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Meskipun tangannya bukan pemerintah loh ya. Pemerintah, menteri itu pemerintah, presiden itu pemerintah, Yang mengirimkan menteri pemerintah, account-accountnya. yang diberi amanah undang-undang kan menteri atau presiden. Artinya menteri yang menunjuk ISP ini untuk melakukan hal tersebut. Mekanisme itu yang menunjuk adalah menteri, makanya menteri ini harus tahu dan bertanggung jawab Seharusnya karena tahu. amanah undang-undang. Jadi kalau sekarang kacau balau seperti ini ya karena kapasitas menterinya yang nggak paham. Atau tidak melaksanakan sebagaimana yang sudah dibuat permennya tahun 2020. Cara-caranya dan sebagainya. Termasuk target-targetnya, Prof. Artinya kayak satu hari itu harus ditargetkan berapa banyak begitu? Oh, targetnya enggak. Kalau targetnya enggak. Karena itu tergantung dari mesin crawling kan. Ya, dicari itu jumlahnya berapa, kemudian disuratkan dibuat email. Jadi sebenarnya mana yang diblokir dan mana yang tidak itu ada emailnya. Oke. Ada emailnya. Karena bukan pemerintah yang blokir, tapi pemerintah menyuruh ISP mewajibkan ISP blokir lewat email. Artinya di bawah kendali pemerintah. Di bawah kendali pemerintah. Atas Tapi juga bisa pengetahuan juga ada ya kemungkinan begini loh. ISP ini juga bisa main. Itu yang saya pertanyaan tadi, Pak. Ada celah di sana ya, Prof ya? Karena banyak juga dulu ya, zaman saya itu yang pornografi itu nggak diblokir sama ISP supaya ISP-nya laku. Oh, kalau pakai ISP ini bisa lihat pornografi, pakai ISP ini tidak. Dulu pornografi seperti itu. Nah, kalau judi online seperti apa? Ini yang harus dibongkar. Prof melihatnya ini hanya murni permainan ISP saja atau memang ini ada murni ada pihak yang mengetahui ISP, ini gitu. mekanisme yang melibatkan yang artinya semua terstruktur dicari, gitu. dan ya terstruktur itu artinya ini mekanisme yang dibuat sesuai dengan Permen nomor 5 tahun 2020. Celahnya di situ. Di situ harus dicoba ditelusuri ke bawah. Baik. Siapa yang bertanggung jawab? Yang jelas yang bertanggung jawab adalah menteri. Baik. Saya ke Bang Saur deh. Bang Saur, ini kan masalah tahunan ya Bang Saur ya. Nggak selesai-selesai kalau kita lihat bertahun-tahun juga pemerintah mencari cara begitu untuk memberantas, tapi buktinya sampai saat ini bahkan orang yang berada di dalamnya ini terlibat. Pandangan Anda seperti apa? Mari kita lihat kan korban daripada judi online ini kalau tahun lalu itu hampir 300 triliun dan sekarang ini naik lagi. Kuartal ketiga ini hampir 270 sekian triliun. Yang kedua, Fadil dan Tiara, korbannya jelas PPATK mengatakan ada sekitar 4 juta. Dan 70.000 polisi dan tentara. Nah, ini perlu. Ya toh, dan Presiden mengatakan ini harus diusut tuntas. Kita jangan sampai ngomong receh-recehnya sama Kominfo. Saya terus terang, waktu peristiwa Sambo, saya kan udah bilang, dari mana uangnya Sambo? Kemudian muncullah konsorsium 303. Ternyata di sana Sambo main, ada lagi pelindungnya. Nah, oleh karena itu saya kemarin tergetar mendengarkan pidatonya Pak Sigit Kapolri. Dia bilang begini, Pak Nil. Kalau saya terbukti menerima uang, mundur saya mundur. Tetapi saya ingatkan kita semua, kan diundang semua Kapolda, semua bintang-bintang utama di DPR ya. Dia bilang, kalau ada yang terlibat, kalau kalian berarti kalian yang menerima, atau kemungkinan kalian tidak berani mundur. Oleh karena itu saya usulkan kepada Pak Fadil. Yang saya sedih waktu laporan saya buat ke KPK, sampai saat ini laporan saya soal dugaan uang Sambo itu dari mana, begitu mewah pasti kemungkinan dari judi.
Oleh karena itu saya dorong Pak Sigit, karena ini adalah kita di Kominfo harus holistik. Mulai dulu siapa bandarnya, kan PPATK jelas Fadil mengatakan by name by address. Jelas namanya, ini bukan judi konvensional. Orang namanya jelas, berapa mainnya, kemudian ada 2 anggota DPR. Ada peta alirannya katanya. Ada alirannya. Nah, oleh karena itu menurut saya segera panggil PPATK. Mulai dulu kita bersih-bersih dari penegak hukum. Mulai dari polisi, kalau ada general backingnya, ini segera disidik, disidangkan, dihukum, dan dimiskinkan. Kalau tidak, Fadil, kita ini, saya kemarin itu udah pernah bilang, Satgas Pemberantasan Judi Online itu kan ke Menko Polhukam Pak Cahyadi. Saya bilang beberapa waktu lalu, mundur aja kalau ceritanya cuman sekian ini ngeluh lagi. Tetapi Pak Sigit kemarin dan didorong oleh Presiden, kalau ini memang mundur. Nah, oleh karena ini momentum. Kalau enggak, menurut saya Fadil ini lebih ngeri dari penjajahan Belanda dulu. 4 juta itu kita kali. Kalau satu orang kan yang modul 10.000. Berarti kalau dia ayah, itu berarti ada 5 miskin. Dan yang terakhir menurut PPATK Fadil, yang dulu mereka 10% main judi, sekarang udah 90%. Uang kita diambil oleh negara lain, tidak berdaulat lagi. Di sisi lain tantangannya adalah bahwa kita sendiri juga kemudian tidak. Nah, oleh karena itu kita fair. Kepada kawan-kawan saya penjudi, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, harus fair juga dong. Jangan cuma penyidik. Ini saya kira yang bisa menyelesaikan ini. Jadi harus ada revolusioner, tetapi harus dimulai dari aparat penegak hukum. Siapa backingnya ini? Sudah ditunjukkan oleh aparat penegak hukum Bang Saur dengan memburunya sampai ke Malaysia, Bang. Belas, itu adalah Kominfo. Tetapi sekarang itu pencegahan. Nah, lebih penting penindakan. Penindakan itu teman-teman kepolisian. Makanya saya bilang sama Kabar Eskrim, saya kenal Pak Eskrim bagus. Dia tidak punya sejarah, tetapi dia akan bisa diragukan kalau dia juga tidak seperti pesan daripada Presiden. Harus diusut tuntas. Mulai dulu rumah-rumah kita ini bersih, nggak mungkin. Sapu kotor, menyapu lantai supaya bersih. Harus sapu bersih untuk menyapu lantai yang bersih. Kalau tidak, akan kita cerita lagi begini. Sapu penindakan sekarang sudah bersih atau ada kotornya? Nah, itu yang kita bilang, kok tahun ke tahun naik terus. Berarti penindakannya nggak ada. Penindakannya tidak ada. Nggak ada. Yang 5 misalnya nama yang kemarin disebutkan oleh Budi Ari itu, yang orang jadi bandarnya sekarang ini jadi begini. Bukan 5, 16. Jadi lari gitu loh. Itu kan udah dikonfirmasi lagi sama Benny Ramdhani. Dia bilang, coba bandar ini kita mulai dari atas holistik, sehingga betul-betul ini diputus bandarnya, pasti ini bisa kita tindak. Gitu loh, Pak. Penindakannya yang dinilai lemah. Betul. Komentar Anda, Bu Ida. Dari Kompolnas Ya, begini. Terima kasih. Kompolnas itu dibangun untuk memberikan pengawasan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Polri ini berkinerjanya baik, kemudian mampu menjadi kepolisian yang profesional, dan tentu saja kemandirian dia. Nah, berkenaan dengan judi online ini, saya rasa tidak, Bang Saud, kita juga di Polri itu sudah memberikan sejak tahun 2020 itu sudah terdata banyak yang sudah dilakukan penindakan oleh Polri. Tapi masifnya ada di sekarang ini. Mungkin Pak Presiden melihat fenomena saat ini yang segitu mengkhawatirkan, sehingga Pak Presiden melalui Astacitanya, kemudian di 17 programnya, itu memerintahkan Kapolri sebagai leading sektornya. Dan penekanan di situ ya? Ya, itu leading sektornya adalah Polri untuk penanganan judi online, narkoba, kemudian kasus-kasus cyber, kemudian nanti korupsi, dan termasuk di dalamnya nanti dalam waktu dekat kita ada pilkada. Nah, itu adalah sudah diperintahkan oleh Pak Presiden kepada Kapolri. Oleh karena itu tadi Pak Kapolri menyampaikan komitmennya luar tinggi sekali. Kalau ada keterlibatan saya, nah itulah komitmennya Pak harus keluar Kapolri. itu. Berarti dia sudah memberikan sinyal dong, Bu. Berarti begitu maksudnya? Ya, karena Pak Presiden sudah memerintahkan itu kepada Kapolri. Nah, tanpa pandang bulu gitu ya? Ya, beliau kan ini kitabnya kan sama ini. Benar nggak Pak Saud? Kitabnya sama. Artinya apa? Implementasi dari kitab ini ya tidak ada yang namanya tebang pilih, kan begitu. Siapapun itu, termasuk anggota Polri, TNI atau siapa. Nah,
Karena ini korbannya sudah semakin banyak. Tapi apresiasi juga bahwa Polri sudah sangat masif untuk yang terakhir-terakhir ini untuk membangun negeri ini sehingga masyarakatnya negara ini menjadi kuat dan akhirnya adalah sejahtera. Nah, tugas kami Kompolnas ini mengawasi apakah yang sudah dilakukan Polri itu proper, profesional, apakah masih ada yang perlu diberikan masukan kepada Polri, ini loh yang belum dilakukan. Nah, sejauh ini masukan dari Kompolnas sendiri apa? Ya, kami mempunyai des yang bersinergi dengan Polri untuk mengatasi permasalahan judi online ini. Sehingga kami bisa melihat, mengetahui, menganalisis apa yang sudah dilakukan Polri selama ini untuk penanganan judi online ini. Dalam fungsi pengawasannya Kompolnas, Bu, apakah juga ditemukan bahwa saat ini, meskipun kita apresiasi ya, Bu, sampai ke Malaysia diburunya begitu ya, tapi adakah ditemukan dari institusi ini bahwa agak sedikit kewalahan ketika ingin menjangkau level-level pucuk, nah dari kasus judi online ini begitu? Ya, semuanya ini lagi berproses ya. Tapi saya rasa kalau sudah Pak Presiden sudah menyampaikan seperti itu, Kapolri sudah berkomitmen, insya Allah nyatanya bisa sampai ngejar sampai ke Malaysia. Artinya apa itu? Sinyal-sinyal itu berarti memang Pak Kapolri komitnya luar biasa, beliau akan menembus itu. Nyatanya sampai menyampaikan seperti itu. Tidak baru sekarang saja, Bu Ida. Kalau tadi Bang Saur mengatakan ini bahkan angkanya meningkat begitu. Nah, sebenarnya kendalanya ada di mana kalau memang backing kuatkah mungkin? Mungkin loh, Bu, saya hanya bertanya gitu. Ya, nanti ditanyakan ke Polri itu. Tapi Kompolnas melihat adakah temuan-temuan seperti itu gitu? Kami selama ini masih melihat bahwa kondisi ini ya masih on the track lah yang dilakukan Polri. Dan kami terus mengawasi ini, artinya bahasa mengawasi itu adalah mulai dari koordinasi, mulai dari sinergitas, sampai kepada kegiatan-kegiatan yang memang kalau memang melihatkan anggota Polri, ya sudah kita. Dan kebanyakan juga anggota Polri juga korban. Iya, dari data yang tadi disebut. Betul, juga korban juga. Dari anggota TNI juga sebagian korban, sehingga rumah tangganya rusak. Bahkan kejadian yang kemarin di Jombang seperti itu. Nah, itu juga bagian dari mereka adalah bagian dari korban itu juga. Bang Saur ditahan dulu, Bang ya. Kita jeda dulu tapi, Bang. Nah, minum dulu tehnya dulu, Bang. Prof juga ya, Prof. Udah banyak. Bisa jeda, kami akan kembali. Cuman kepala busuknya itu yang belum itu. Nah, itulah aku tanya tadi, Bang.